Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Koto dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 22016185 akan mempresentasikan materi tentang teori dasar keterampilan berbicara pada mata kuliah keterampilan berbicara yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Ermawati Arif MPD. Materi yang akan dijelaskan dalam teori dasar keterampilan berbicara adalah pengertian berbicara, tujuan berbicara, metode berbicara, faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara, dan jenis-jenis keterampilan berbicara. Materi yang pertama adalah pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Berbicara adalah kemampuan seseorang dalam mengungkapkan atau mengekspresikan ide, pikiran yang ada dalam diri mereka yang melibatkan orang lain dalam menyampaikan informasi tersebut dengan menggunakan kata-kata. Berbicara adalah sarana untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pendengar atau penyimak. Selain itu, berbicara juga memiliki fungsi sebagai alat komunikasi. Sebagaimana manusia adalah makhluk yang pasti dan mutlak akan melakukan aktivitas sosial ditandai dengan menjalin hubungan satu sama lain, mulai dari bertatap muka, bertukar pikiran, bekerja sama, hingga saling tolong-menolong. Semua aktivitas dan hubungan sosial tersebut dapat terjalin karena adanya komunikasi. Tanpa adanya komunikasi, maka manusia akan bercerai-berai begitu saja. Satu sama lain akan bermusuhan dan hidup secara sendiri-sendiri. Materi yang kedua adalah tujuan berbicara secara umum dan secara khusus. Berbicara memiliki tujuan. Tujuan yang utama dalam berbicara adalah untuk berkomunikasi. Dalam berkomunikasi agar efektif, pembicara haruslah memahami makna dari segala sesuatu yang akan dikomunikasikannya, sehingga komunikasi akan terjalin dengan baik tanpa adanya salah paham antara pembicara dan pendengar. Menurut Oates dan Winker dalam Tarigan 2008 halaman 16, pada dasarnya berbicara memiliki tiga tujuan umum, yaitu sebagai berikut: memberitahukan atau melaporkan, menjamu atau menghibur, membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan. Terdapat berbagai alasan mengapa manusia berbicara. Dalam ilustrasi peristiwa berbicara yang telah dikemukakan, dapat dikemukakan beberapa alasan mengapa manusia berbicara. Mengapa manusia berbicara dapat dilihat dari tujuan berbicara. Terdapat beberapa tujuan berbicara antara lain sebagai berikut. 1. Mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi, gagasan, ide, dan pendapat. 2. Memberikan respon atas makna pembicaraan dari orang lain. 3. Ingin menghibur orang lain. 4. Menyampaikan informasi. Dan yang terakhir adalah membujuk atau mempengaruhi orang lain. Materi yang ketiga adalah metode dalam keterampilan berbicara. Ada 4 cara yang bisa digunakan orang dalam menyampaikan pembicaraannya. Keempat cara tersebut adalah: 1. Menyampaikan secara mendadak. 2. Menyampaikan secara berdasarkan catatan kecil. 3. Menyampaikan berdasarkan hafalan. Dan yang terakhir adalah menyampaikan berdasarkan naskah. Berdasarkan keempat cara penyampaian pembicaraan tersebut, dapat kita klasifikasikan berbicara menjadi 4 pula, yaitu keempat jenis berbicara itu disesuaikan namanya dengan metode penyampaiannya, yakni berbicara mendadak, berbicara berdasarkan catatan kecil, berbicara berdasarkan hafalan, dan berbicara berdasarkan naskah. Berbicara mendadak terjadi karena seseorang tanpa direncanakan sebelumnya harus berbicara di depan umum. Hal ini dapat terjadi karena tuntutan situasi. Misalnya, karena pembicara yang telah direncanakan berhalangan hadir dan tampil, maka terpaksa secara mendadak dicari penggantinya, atau dalam situasi pertemuan seseorang diminta secara mendadak memberikan kata sambutan, pidato, perpisahan, dan sebagainya. Dalam situasi seperti ini, pembicara harus menggunakan pengalamannya bagi penyusunan organisasi pembicaraannya. Materi keempat dari teori dasar keterampilan berbicara adalah faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara seorang anak menurut Hurlock di tahun 2008 yaitu: A. Kesehatan.
Anak yang sehat lebih cepat belajar berbicara dibandingkan anak yang tidak sehat, karena motivasinya lebih kuat untuk menjadi anggota kelompok sosial dan berkomunikasi dengan anggota kelompok tersebut. B. Kecerdasan. Anak yang mempunyai kecerdasan tinggi belajar berbicara lebih cepat dan memperhatikan penguasaan bahasa yang lebih unggul dibandingkan anak yang tingkat kecerdasannya rendah. C. Keadaan sosial ekonomi. Anak dari kelompok yang keadaan ekonominya lebih tinggi lebih mudah belajar berbicara, mengungkapkan dirinya lebih baik dan lebih banyak berbicara dibandingkan kelompok yang keadaan sosial ekonominya lebih rendah. Penyebab utamanya adalah anak dari kelompok yang lebih tinggi lebih banyak didorong untuk berbicara dan lebih banyak dibimbing melakukannya. D. Jenis kelamin. Dibandingkan dengan anak perempuan, anak laki-laki tertinggal dalam belajar berbahasa. Pada setiap jenjang umur, kalimat anak laki-laki lebih pendek dan kurang betul tata bahasanya. Kosakata yang diucapkan lebih sedikit dan pengucapannya kurang tepat dibandingkan anak perempuan. E. Keinginan berkomunikasi. Semakin kuat keinginan untuk berkomunikasi dengan orang lain, semakin kuat motivasi anak untuk belajar berbicara dan bersedia menyisihkan waktu dan usahanya yang diperlukan untuk belajar. F. Ukuran keluarga. Anak tunggal atau anak dari keluarga kecil biasanya berbicara lebih awal dan lebih baik dibandingkan anak dari keluarga besar, karena orang tua dapat menyisihkan waktu yang lebih banyak untuk mengajarkan anaknya berbicara. G. Urutan kelahiran. Dalam keluarga yang sama, anak pertama lebih unggul dibandingkan anak yang lahir kemudian. Hal ini dikarenakan orang tua dapat menyisihkan waktunya lebih banyak untuk mengajarkan anaknya berbicara. Semakin banyak hubungan anak dengan teman sebayanya, semakin besar keinginan mereka untuk diterima sebagai anggota kelompok sebaya, akan semakin kuat motivasi mereka untuk belajar berbicara. H. Kepribadian anak. Kepribadian anak yang dapat menyesuaikan diri dengan baik cenderung kualitatif dibandingkan kemampuan berbicaranya lebih baik secara kuantitatif, maupun secara anak yang penyesuaian dirinya jelek. Kenyataannya, berbicara seringkali dipandang sebagai salah satu petunjuk anak yang sehat mentalnya. Materi terakhir dari teori dasar keterampilan berbicara adalah jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Menurut Logan dan kawan-kawan dalam tarigan nomor 200 halaman 56, jenis-jenis berbicara bisa dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan situasi. Berdasarkan lingkup situasinya, ada dua macam kegiatan berbicara di depan umum, yaitu lingkup resmi dan lingkup tidak resmi. Yang kedua, berdasarkan tujuan. Menurut tujuannya, maka kegiatan berbicara terbagi menjadi 5 jenis, yaitu berbicara untuk menghibur, berbicara untuk menginformasikan, berbicara untuk menstimulasi, berbicara untuk meyakinkan, dan berbicara untuk menggerakkan. Yang ketiga adalah berdasarkan metode penyampaian. Ada 4 cara yang bisa digunakan seseorang dalam menyampaikan pembicaraannya, yaitu menyampaikan pembicaraan secara mendadak, menyampaikan berdasarkan catatan kecil, menyampaikan berdasarkan hafalan, dan menyampaikan berdasarkan naskah. Yang keempat adalah berdasarkan jumlah penyimak. Berdasarkan jumlah penyimak, berbicara dapat dibagi atas 3 jenis, yaitu berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Yang terakhir adalah berdasarkan peristiwa khusus. Berdasarkan peristiwa khusus, berbicara atau berpidato dapat digolongkan atas 6 jenis, yaitu pidato presentasi, pidato penyampaian, pidato perpisahan, pidato perjamuan, dan pidato perkenalan. Baiklah, sekian penyampaian materi tentang teori dasar keterampilan berbicara. Apabila ada kesalahan kata atau kekeliruan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih.